perkenalan, silakan duduk. Terima kasih. Jadi kesini sama siapa? Sendiri aja Mbak. Ya, karena ini sama kita biar kita lebih santai, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan saya Melisa, teman saya Fadlin di sini. Saya selaku konselor. Kalau Mbak di sini sih? Jadi kenalkan ya Mbak, nama saya sama Rani, biasa dipanggil Rani. Mungkin Mbak bisa sapa saya Rani. Saya dari Universitas Pekalongan, saya dari jurusan fisika. Oke, jadi salam kenal ya Rani ya. Iya. Jadi apa nih yang mau Rani ceritain? Jadi Mbak, saya ini ada bisa dikatakan suatu permasalahan di circle pertemanan sebenarnya. Jadi di teman-teman kampus saya ini, teman saya itu marah sama saya. Oke. Jadi mereka ini bilang bahwa saya ini ada masalah, tidak mau cerita dengan mereka, dan mereka mengatakan bahwa saya ini menghindar dari mereka. Sebenarnya gimana ya, saya juga agak sulit untuk mengatakannya. Bukan saya ingin menjauh, tapi memang saya ini sifatnya cukup agak tertutup tentang masalah pribadi gitu. Karena saya berpikir bahwa saya mampu untuk mengatasi masalah saya ini gitu. Jadi tidak perlu untuk diceritakan ke orang lain gitu. Karena itu ya itu menurut saya adalah privasi saya gitu. Jadi yang saya ingin ceritakan seperti itu. Jadi saya ini saya juga kurang paham gitu ya, apakah salahnya di saya dengan pendirian saya yang seperti itu, karakter saya yang seperti itu, atau ada salahnya tuh di bagian teman saya gitu. Apakah mereka ini yang terlalu kepo, yang mengetahui semua permasalahan saya gitu. Mungkin saya di sini dikatakan terlalu egois gitu ya. Mungkin itulah egois, walaupun saya tahu teman saya ini juga niatnya baik gitu, ingin membantu gitu kan. Tapi itu tadi saya katakan bahwa ada namanya juga batasan gitu, mana yang harus diceritakan, mana yang tidak. Setelah itu juga gimana ya, Jadi cukup bingung ya, jadi Rani Iya. sama masalah Rani sendiri gitu. Iya, sebenarnya saya juga cukup bingung. Menurut saya itu bukan masalah bagi saya, tapi bagi teman-teman saya itu bisa dikatakan masalah gitu, karena ya itu tadi, mungkin saya agak menghindar gitu dari mereka, dan memang kurang akrab seperti dulu, karena mungkin ada satu masalah juga yang jadi saya nggak harus berbagi cerita dengan mereka, dan cukup saya sendiri mungkin bisa menanganinya gitu. Jadi memang saya akhir-akhir waktu ini memang juga kurang berkomunikasi dengan mereka, kurang untuk kumpul bertemu bersama memang juga mengurangi waktu gitu. Karena ya itu tadi, ada suatu permasalahan dan itu menurut saya privasi dan tidak untuk diceritakan. Tapi sebelumnya Rani waktu dulu kayak gitu sering kayak cerita-cerita sama teman gitu, sering. Sebenarnya kalau untuk kehidupan pribadi memang kurang sih, memang kurang cerita gitu. Ketika ditanya mungkin baru saya bercerita. Dan teman Rani ini bilang kalau Rani ini kayak menjaga jarak tadi ya, kayak menjauhi kayak gitu. Jadi kalau melihat dari masalah Rani ini, tadi Rani cerita, kayaknya Rani ini punya sedikit masalah sama yang namanya keterbukaan diri. Jadi kalau di psikologi itu ada sebutannya self disclosure, itu terkait keterbukaan diri. Oke, Rani tadi bilang Rani merasa ada informasi yang nggak harus disebar gitu ya kan. Rani bisa nih misalnya menyelesaikan sendiri, tapi di sisi lain teman Rani itu marah kayak gitu ya kan, karena dia merasa kayak Rani ini kayak menghindari dia, merasa istilahnya mungkin kenapa sih dia nggak cerita sama saya gitu, istilahnya mungkin pikiran teman Rani gitu. Jadi menurut Rani pemikiran Rani yang seperti itu tuh salah nggak sih menurut Rani kayak gitu? Kalau untuk diri saya pribadi sih
enggak gitu. Karena ya itu kan pemikiran saya gitu tadi kan, karena menurut saya memang ada yang harus diceritakan, mana yang harus kita jaga untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi makanya ini saya bercerita ini maksudnya untuk apa ya, maksudnya bukan mencari kesalahan siapa, tetapi apa sih yang harus saya lakukan gitu agar privasi saya tetap terjaga dan pertemanan saya juga tetap baik. Jadi saya bisa menangkap apa yang Rani ceritakan tadi. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat saya penasaran sebenarnya. Jadi mungkin boleh nggak saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rani? Iya, silahkan Mbak. Oke, jadi mungkin biar lebih santai, Rani terserah dulunya biar kita lebih santai aja gitu. Oke, jadi sebenarnya menurut Rani itu kenapa sih teman Rani itu sampai merasa kayak gitu sama Rani, kayak merasa dijauhin atau dihindari sama Rani gitu? Mungkin tadi seperti saya bilang ya, akhir-akhir ini memang lagi ada beberapa trouble gitu ya. Ada mungkin mereka merasa seperti itu karena beberapa kali mereka ajak hubungi saya untuk ngajak jalan kayak gitu atau ajak kumpulan lah. Saya tidak bisa gitu. Memang beberapa kali saya tidak mengatakan saya tidak bisa gitu. Ditanya alasannya, saya bilang karena ada masalah gitu. Dan mereka pun bertanya nih, apa Ran masalahnya, mungkin kamu bisa bantu. Dan saya bilang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kok. Dan mereka ya mulai dari situ mungkin karena terlalu sering ya saya apa ya, terlalu sering nggak bisa untuk ikut join ke mereka, jadi akhirnya mereka ini marah gitu. Kenapa? Seharusnya kalau ada masalah pun harus diceritakan, mungkin kami bisa membantu. Tapi itu tadi menurut saya itu bukan kapasitasnya mereka. Walaupun memang dengan cara bercerita banyak orang mengatakan bahwa dengan bercerita mengurangi setengah dari masalah mereka. Nah, tapi saya pikir lagi itu kan untuk masalah yang komoditinya ini, kapasitasnya ini yang bisa mereka selesaikan gitu. Maksudnya mereka pun bisa paham dengan cerita saya. Tapi yang ini yang bagian apa ya, yang mungkin trouble yang saat-saat ini itu yang membuat saya menjauh dari mereka itu mending gak usah tahu deh mereka gitu. Maksudnya karena apa ya, selain itu tidak mencukupi kapasitas mereka, dan juga saya tidak ingin menambah beban orang lain sebenarnya juga. Maksud saya begini, ketika saya ada masalah saya selalu bercerita dengan teman-teman saya, otomatis kan ada dua nih, ada yang peduli dan ada yang tidak peduli gitu. Mungkin mereka ini lebih yang ke peduli gitu, karena sampai marah kan, karena saya ini tidak disuruh cerita tapi saya tidak ingin gitu kan. Mereka ini terhitung orang yang peduli, tetapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain seperti itu. Karena kalau itu kan orang pun juga punya masalah masing-masing seperti itu. Jadi kalau saya nambah lagi nih cerita ke mereka, nambah beban mereka dong gitu. Makanya saya mengambil jalan untuk tidak bercerita dan ya menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Jadi itu tadi ya, Rani berpikir dengan kalau misalnya Rani cerita itu nambahin masalah orang lain kayak gitu ya, jadi mending gak usah deh gitu Rani mikirnya gitu. Tapi pernah nggak sih di sisi lain Rani itu mikir kalau misalnya kayak orang udah temenan nih, istilahnya kalau temenan suka duka bersama lah istilahnya kayak gitu, kenapa Rani nggak berpikir kalau teman Rani itu bakal membantu Rani gitu istilahnya? Mungkin memang Rani bilang itu di luar batas kemampuan mereka, tapi setidaknya ketika istilahnya kita masalah ini kan istilahnya jadi beban tersendiri ya untuk pikiran aja lah, bisa stres lah, bisa kebanyakan mikir kayak gitu. Pernah nggak sih Rani berpikir kalau misalnya dengan Rani cerita ke orang lain, Rani mungkin nggak menyelesaikan masalah tapi memberi sedikit rasa lega ke diri Rani kayak gitu? Ya sebenarnya itu apa ya, sebenarnya itu juga sempat menjadi pertimbangan saya pada saat
apa ya, menyimpan masalah itu sendiri sebenarnya. Saya sempat ada kebingungan di dalam diri saya gitu. Apakah ini diceritakan atau tidak? Nah, dan saya mengambil jalan untuk tidak. Kenapa? Karena memang bisa dikatakan setengah dari masalah itu kita akan merasa lega gitu kan. Tapi saya lebih memikirkan ternyata lebih banyak mudaratnya gitu. Jadi lebih baik tidak usah diceritakan, karena juga apa ya, memang tadi suka duka bagi dengan teman gitu ya. Kalau saya memang dari kecil ya, dari dulu itu memang apa ya, tidak memiliki teman sebenarnya. Jadi gimana ya, jadi pada sebenarnya juga, jadi gini, ini kita flashback ke masa lalu saya ya gitu. silakan biar santai. Oke. Ini saya minta izin dulu ya, apa namanya, untuk bercerita mungkin lebih panjang ini, karena langsung aja. ya, oke. Oke, jadi saya itu memang dari dulu tidak memiliki teman dari zaman saya SD sampai SMP. Jadi saya mempunyai teman itu di waktu saya zaman SMA, dan itu memang teman dekat, tetapi ya itu tadi, saya juga memiliki batasan. Dari zaman saya dulu berteman, memang saya memiliki batasan mana yang harus saya bagikan, mana yang untuk saya sendiri gitu. Jadi untuk di perkuliahan ini juga ya apa ya, kan kita saling membantu. Menurut saya membantunya memang dalam tugas, dalam menyelesaikan masalah perkuliahan lah. Kalau untuk masalah pribadi, saya memang itu tadi saya bilang, saya memang cukup tertutup orangnya, karena apa ya, saya merasa, saya takutnya gini, karena ada suatu istilah gitu, musuh terberatmu adalah teman dekatmu gitu. Ya. Jadi bukannya kita seuzon sama orang, tapi gimana ya, kita itu mencegah sih. Kalau saya lebih baik mencegah gitu. Begitu sih. Jadi udah kayak terbiasa kayak gitu ya dari dulu. Kalau misalnya kayak sama orang tua sendiri itu sering nggak sih kayak cerita-cerita kalau ada apa-apa kayak gitu? Nah, itu juga ini ya, saya juga apa ya, memfilter gitu. Kalau saya selalu cerita gitu tentang kuliah saya, tentang aktivitas saya, atau sesuatu yang menarik bisa saya ceritakan gitu ke orang tua saya. Jadi untuk beberapa hal saya juga tidak mengatakan gitu. Jadi apa ya, jadi itu juga katakan bisa nih tahu nih mana nih yang bisa diceritakan, mana yang tidak. Jadi saya juga sebenarnya semua saya punya batasan gitu. Dengan teman saya punya batasan, dengan orang tua saya punya batasan juga gitu. Ya sebenarnya Rani ini udah kira-kira kayak udah bikin batasan sendiri kayak gitu. Rani tuh tahu yang mana yang harus disebar, yang mana yang harus disimpan untuk diri sendiri. Dan teman Rani ini istilahnya kayak berusaha menghilangkan batasan itu, istilahnya kayak gitu, iya nggak sih? Iya, mereka mencoba untuk melampaui batas itu. Oke. Sebenarnya ketika teman Rani bilang gitu, apa perasaan Rani saat itu? Apa ya, pada saat mereka mencoba gitu ya, sebenarnya ada dua perasaan di sini gitu. Yang pertama ini adalah, oh berarti mereka ini peduli gitu, siapa sih yang nggak mau dipeduliin gitu kan ya. Nah, dipeduliin gitu. Yang kedua, tapi tuh kenapa kok kepo banget gitu. Nah, maksudnya kayak, kan ini masalah orang gitu kan, tapi ya saya itu tipikal orang yang nggak mau benci sama orang. Jadi jangan sampai, memang nggak pernah sih, memang nggak mau juga sih benci sama orang, cuman jadinya karena seperti itu jadi lebih jaga jarak sebenarnya, kayak karena kita risih gitu. Nah gitu. Oke. Jadi tadi Rani bilang itu kalau Rani itu istilahnya risih gitu ya kalau misalnya ada orang yang berusaha melewati batas yang udah Rani bikin gitu. Iya. Sebenarnya ada nggak sih alasan tersendiri kenapa Rani bikin batasan yang sedemikian kayak gitu sama teman Rani kayak gini? Oke, jadi tadi dari pertanyaan mbaknya yang tentang kenapa saya membuat batasan itu, sebenarnya karena saya juga mengetahui pertemanan itu juga baru-baru saja, yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Karena memang saya dari kecil memang tidak punya teman. Jadi dan dulu itu saya juga
mungkin percaya tidak percaya ya gitu. Saya itu mungkin menjadi salah satu korban bully gitu pada saat di SD dan di SMP, dan itu cukup sangat membekas pada kehidupan saya, dan saya mencoba untuk apa ya, tidak mengulangi itu lagi gitu. Jadi makanya saya membuat batasan itu, batasan yang sedemikian rupa itu, agar gimana ya, orang tidak mengetahui kelemahan saya, bisa dikatakan seperti itu, dan permasalahan pribadi saya, agar itu mencegah dari yang namanya bully, karena memang itu cukup sangat membekas gitu. Karena ya kita tahu lah, masa-masa SD, masa-masa SMP itu, apalagi masa-masa SMP ada peralihan ya, masa-masa ABG lah gitu, dan masa SD ini adalah masa-masa kecil, dan bagi saya masa kecil SD ini tuh berharga. Tapi masa kecil saya tidak seperti orang gitu, yang seharusnya punya banyak teman tapi malah tidak memiliki teman gitu, dan mendapat sikap dibully itu. Jadi saya bullynya itu bukan bully perkataan saja gitu, tapi sampai ke fisik pun saya juga gitu. Jadi saya tidak ingin mengulangi kejadian seperti itu lagi, makanya saya bikin batasan untuk menjaga diri saya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, jadi dari apa ya istilahnya yang sudah yang bisa saya tangkap dari semua jawaban-jawaban tadi dari pertanyaan yang saya ajukan, mungkin saya bisa nangkap kalau Rani ini itu istilahnya takut gitu, takut untuk mengungkapkan perasaan Rani. Rani memang nggak bilang secara langsung kalau Rani takut mengungkapkan perasaan, tapi lebih ke khawatir gitu ya kan, kalau pikiran orang tuh gimana gitu, atau Rani tuh juga berusaha itu istilahnya menjaga diri ya kan, takut hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dulu itu terjadi lagi gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah keterbukaan diri itu kan banyak hal yang menjadi faktornya gitu, bisa karena keakraban, bisa karena apa gitu. Dan Rani ini juga sudah tahu nih kira-kira yang mana yang menurut Rani bisa diungkapkan, yang mana yang enggak. Tapi karena Rani di sini berusaha mencari istilahnya pemecahan masalah ya atas yang Rani alami saat ini, mungkin ada beberapa treatment yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah Rani saat ini, tapi kita nggak bakal langsung ngomongin atau melaksanakan treatmentnya saat ini. Jadi untuk hari ini mungkin kita cuman itu dulu, kita sudah tahu masalah Rani saat hadapi saat ini, dan kita berusaha di pertemuan berikutnya kita mencari treatment dan penyelesaiannya bersama-sama. Jadi mungkin saya cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Mbak ya. Oh iya. Permisi. Ya, hati-hati.